Pemirsa Gatra TV, selamat berjumpa kembali di wawancara khusus. Dan kali ini kita dapat kesempatan yang spesial sekali karena kita bersama Ajit Kresna. Siapa yang nggak tahu Ajit Kresna dan siapa yang nggak kenal Kresna oleh-oleh yang ada di Bali. Semua pasti pernah ke sana karena satu-satunya tempat yang pasti dikunjungi untuk orang yang selalu ada di Bali atau ke Bali untuk memboyong oleh-oleh untuk dibawa ke Bali, ke kampung halaman. Dan inilah orang yang bertanggung jawab terhadap Kresna ini, Ajit. Ajit, aku panggilnya Bang, Mas atau Ajit itu Bapak. Oh, Ajit itu Bapak. Kalau manggilnya Pak Ajit, kalau manggilnya Bapak Ajit berarti Bapak-bapak dong. Jadi Ajit itu Bapak, nama sebenarnya Kresna. Jadi nama sebenarnya si Ajit ya. Nama lengkapnya Gus Nur Hanom. Oh. Tapi orang manggilnya Ajit Kresna. Kresna itu nama anak nomor 3. Nomor 3. Oke. Jadi kita manggilnya Ajit ya. Oke. Ajit. Terima kasih atas waktunya. Tentunya Bang Ajit ini sibuk banget di Bali. Karena terkenal sebagai tokoh masyarakat Bali juga. Kita beberapa kali datang ke sini, Ajit dikunjungi oleh beberapa tokoh-tokoh dan kawan-kawan masyarakat di sini untuk diskusi berbagai hal. Jadi terima kasih waktunya bersama kita. Ya. Ajit, boleh cerita sedikit nggak nih sejarah khususnya masalah Kresna nih? Karena masyarakat semua kenal sama Kresna dan pernah berkunjung sama Kresna, tapi mungkin nggak tahu latar belakang Kresna. Bagaimana mulainya dari kecil mungkin, terus kemudian sekarang menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa. Belum ke Bali kalau belum ke Kresna. Nah, itu judulnya. Kalau bicara tentang perjalanan dan sejarah Kresna itu panjang banget. Iya ya. Itu butuh waktu 1 jam. Butuh 2 edisi, udah episode nih kelihatannya di kita nih. Karena kita tamatan S2, SD, SMP. Okay. Terus keluarga petani, ibu pedagang kue, kita lahir di kampung. Gitu? Di kampung, nah satu-satunya orang kampung paling miskin adalah Ji. Iya, kita lahir di Bali Utara. Bali Utara itu dari sini 3 jam. Iya. Nah, kita sehari-hari bantu ibu, bantu bapak setiap hari. Bantu ibu jam 4 pagi bantu jualan kue sampai jam 7 giliran gantu bapak ke sawah. Begitu setiap hari. Bener-bener dari nol ya. Iya. Dalam arti petani yang bukan pengusaha ya, kemudian mencoba menjajaki masakan makanan Bali ya, dan membantu orang tua dan akhirnya ya sekarang seperti ini. Tapi tentunya bukan hal yang gampang ya, Ajit ya. Ada suka dukanya. Ya suka dukanya udah pasti ya. Dan memang karena latar belakang Ji memang orang dari susah, suka duka itu menurut Ji udah terbiasa karena udah dulunya udah ini. Udah apa ya? Udah berat lah ya. Udah berat. Begitu sekarang ada suka dukanya ya ini menurut Ji nggak terlalu berat. Oh, itu jadi kuncinya ya, Ji ya. Karena beratnya dulu dengan beratnya sekarang udah beda. Tetap berat. Tapi ya, beda. Tapi bisa kita tangani. Okay. Kalau beratnya ini dulu kan udah berat ditindih lagi. Awalnya apa sebenarnya? Apa yang membuat loncatan itu tuh? Loncatan dari nol itu terus kemudian menjadi pengusaha lah katakanlah. Apa loncatannya? Awalnya merantau ke sini jadi tukang cuci mobil. Cuci mobil? Iya, tukang cuci mobil atas ini. Sekarang punya beratusan mobil. Setelah jadi tukang cuci mobil kerja di konveksi. Setelah kerja di konveksi punya pengalaman bukalah konveksi namanya Cok Konveksi. Okay. Gitu. Nah setelah buka Cok Konveksi kita ingin ekspansi nih. Usaha apa yang harus kita buat? Nah, perlu kita sampaikan juga istrinya Ji adalah tamat S2 SD SMP. Oh, okay. Sama-sama keluarga dari nggak mampu. Nah setelah dari Cok Konveksi kita ingin ekspansi, akhirnya kita memberanikan diri, kita buka Kresna yang pertama. Oke, itu di mana? Di sini lokasi. Kresna pertama itu di daerah Denpasar. Setelah setahun kemudian di 2008 buka Kresna kedua, itu di daerah Denpasar. Di tahun ketiga, di tahun 2009 buka yang Kresna ketiga di daerah pariwisata. Karena kan Kresna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata. Okay. Karena kita memberanikan diri di 2009 membuka Kresna yang di daerah pariwisata dengan luas 14.000 meter persegi. Pariwisata itu maksudnya ini Pak? Kute. Pak Ajit ya? Kute. Kute. Daerah Kute. Artinya kalau kita bicara outlet Kresna, holding Kresna totalnya ada 32 outlet ya. Artinya kalau Kresna sendiri ada 8 outlet. Oke. Ajit ini lokasi yang keberapa ini? Yang sekarang kita ada? Sekarang ini ada di bypass kan? Ini outlet yang ke-32. Yang di bypass? Ya, yang bypass. Yang terakhir dan terbesar ya? Yang terakhir dan teramai. Oh, teramai. Oke. Karena ini memang lokasinya strategis banget ya, Ajit? Ya, namanya semua udah pada ke sini ya. Ngomongin bicara artis sudah semua ke sini. Ngomongin menteri-menteri udah ke sini. Ngomongin Pak Presiden, kita sempat undang Pak Presiden juga ngobrol di sini. Sempat sih datang? Saya sempat undang pribadi. Ngobrol 20 menit berdua. Wah, sih. Tapi emang iya, Ajit ini ya, kalau bisa semua orang sudah mengunjungi.
masyarakat biasa sampai presiden datang ke Ajik. Bukan apa-apa ya, saya sendiri melihat Ajik dalam 5 menit punya aura yang luar biasa. Benar-benar. Orang itu humble, tapi juga mau memberi, dan juga memberinya itu kontribusinya langsung kepada masyarakat, khususnya para pengusaha-pengusaha UMKM. Coba bercerita sedikit nggak bantuan Ajik terhadap UMKM, khususnya masyarakat di Bali ini? Kalau saya nggak bisa bercerita panjang, banyak, karena yang tahu Ji tentang Ji, perjalanan hidup Ji, sejarah Ji, karakter Ji, artinya keseharian Ji adalah customer dan UMKM. Kalau kita bicara UMKM, kita udah memwadahi kurang lebih 475 UMKM yang untuk Kresna sendiri ya. Karena Kresna sendiri produknya 100% lokal Bali. Iya, artinya di sini itu Kresna dibesarkan bukan dari saya sendiri. Kresna ini besar berkat UMKM. Makanya kita jangan pernah lupa sama UMKM. Nah, makanya sistem pembayaran di Kresna itu beda dengan oleh-oleh yang lain. Sistem biasanya kan tempat lain kan konsinyasi. Kresna sendiri pembayarannya adalah cash. Ya, disitulah kita bisa membantu UMKM biar bisa perputarannya biar cepat gitu. Wah, jadi Kresna ini sebenarnya produk-produk yang sudah olahan dari UMKM. Iya. Sehingga tapi dijual di Kresna Kesempatan. Di Kresna, iya. Dan Kresna berani untuk menyiapkan cash langsung on hand ketika membelinya. Iya, kita pembayaran cash. Biasa. Iya, Oke, itu kuncinya. Dan ini dengan boleh saya katakan ya, kedudukannya Ajit sekarang punya tentunya beban ya. Maksudnya beban secara moral dan juga beban sebagai tokoh masyarakat lah. Apalagi juga saya dengar-dengar ada julukan Sultannya Bali nih gitu. Kan ya orang gimana? Gimana itu? Bebannya gimana? Ada beban nggak pribadi? Kalau saya sendiri nggak pernah bilang Sultannya Bali. Itu kata orang ya? Apa ya? Kata sosmed ya? Kata netizen. Kata sosmed, kata netizen, kata masyarakat gitu. Artinya tapi itu kan ada penyebabnya. Memang Anda mungkin Ajik memang seperti Sultan, banyak memberi. Saya nggak bisa nilai diri sendiri. Apapun yang selama ini saya lakukan itu mengalir saya. Humble banget. Apapun selama ini yang saya lakukan semua mengalir saja dan tulus tanpa memberi. Karena saya hanya saya hanya berpikir begini, apa yang kita lakukan dengan tulus, saya yakin rezeki pasti akan datangnya dengan tulus juga gitu. Dan misalnya ada 1000 orang yang saya bantu semasa hidup saya yakin begitu saya hilang, begitu mungkin saya dipanggil Tuhan, saya punya anak 4, saya yakin di antara 1000 orang yang saya bantu, 1-2 orang pasti ada yang peduli dengan anak saya di kemudian hari. Karena hidup itu kita nggak tahu. Seperti roda berputar, rezeki kita nggak tahu. Sekarang saya punya, tapi apakah nanti di regenerasi anak-anak saya bisa seperti orang tuanya? Kan nggak tahu. Ya mudah-mudahan saya juga berdoa, berharap anak-anak saya bisa lebih hebat dari orang tuanya. Tetapi seandainya jauh dari ekspektasi yang kita harapkan, tahu-tahu kerja sama orang mungkin lebih susah, saya yakin 1000 orang yang saya bantu, 1-2 pasti ada yang peduli dengan keluarga saya. Itu adalah sifat manusia yang kita harus humanis ya. Biarin aja mengalir juga. Iya, betul. Ternyata itu salah satu kunci keberhasilannya Ajik adalah tadi itu berdermawan, hidup harmonis sama yang lain, bersosialisasi sehingga nanti akan kembali lagi seperti itu ya. Dan jangan pernah ada jarak dengan siapa. Yang paling penting adalah kalau mau kita dihormati oleh masyarakat, kita jangan pernah ada jaga jarak dengan siapapun. Yang kedua, kita harus tulus membantu siapapun. Yang ketiga, kita sabar, jiwa mengalah. Jiwa mengalah bukan artinya kalah. Jiwa mengalah tuh diam tetapi bekerja. Oke, itu bukan kunci kesuksesan. Iya, paling penting yang paling terakhir adalah sesuatu kalau ingin punya usaha, ingin sukses, emosional juga harus dikontrol. Karena kalau udah emosional, kebijakan apapun yang kita lakukan pasti akan kata-kata kita nggak akan keluar dengan harmonis. Oke. Nah, tentunya setelah lelah bekerja selama berapa nih? 25 tahun? 28 tahun? 30 tahun? Saya berhasil umur 35 tahun ya. Suksesnya sih mulai tahu uang miliaran tuh umur 35 tahun. Kalau susahnya sekali berarti dari umur 17 tahun sampai 35 tahun untuk merintis usaha. 17 tahun berarti. Ya. Kemudian jadi 17 tahun ya kurang lebih ya kerja keras sampai sekarang ini ya tengah 20-25 tahunan ya ada ya. Sekarang udah umur 51, mungkin ntar lagi udah harus menikmati hasil kerja keras lah. Nah, tapi sekarang kan juga sudah mulai menikmati sedikit-sedikit ya. Maksudnya Ajik sekarang ini kemarin terpilih sebagai Ketua IMI Bali ya. Dan itu digunakan oleh Ajik bukan untuk untuk menyombongkan hobinya, tapi juga punya niatan lain kan ya untuk menjadi Ketua IMI. Ya kita bicara organisasi ya. Saya dari dulu memang nggak pernah di organisasi. Dan saya juga sudah bilang kemanapun saya pergi, diundang oleh siapapun, saya sekali lagi
mohon maaf, bukannya tidak mau diorganisasi, tetapi karena saya sadar diri saya bahwa dari segi pendidikan, pengetahuan intelektual ya, mungkin jauh kita kurang ya. Tetapi kemampuan saya hanya bekerja gitu. Kalau saya dikasih tugas pekerjaan, saya lebih cepat mengerjakan daripada yang berpikir gitu. Nah, makanya begitu saya diajak di organisasi, saya hanya jadi pelengkap aja, mungkin jadi anggota. Tapi kali ini karena digadang-gadang dari 8 bulan yang lalu untuk jadi ketua IMI, terus kita udah berapa kali menghindar. Itu dari teman-teman komunitas Bali dan pusat Jakarta juga. Jakarta juga. Udah berapa kali dia berharap BRJ jadi ketua IMI gitu. Nah, saya bilang saya belum siap gitu. Belum siap. Kenapa nggak siap? Ya intinya saya bukan orang, saya nggak ingin jadi apa-apa gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau setelah 7 bulan kita dicoba diajak ngobrol atau apa. Akhirnya kita mau nggak mau kita ngelihat juga otomotif di Bali perlu orang tua kan. Perlu orang tua, perlu juga kita bangkitkan karena itu juga otomotif sangat penting untuk mendukung pariwisata. Dan kita juga berpikir di saat pandemi ini kan Bali ini kan 80% dari pariwisata. Sedangkan di saat pandemi ini kan banyak teman-teman kita yang masih susah. Nah, kebetulan saya karena banyak di inovasi di masa pandemi, akhirnya boleh dikatakan saya bisa keluar dari krisis pandemi. Dan di saat itulah saya mulai berpikir, udah saatnya bantu IMI. Gitu. Saatnya bangkitkan otomotif di Bali. Gitu. Artinya bukan tujuan ke arah kemana-mana. Bahkan saya kalau ini kepimpinan saya selama setahun ini kalau jadi ketua IMI bagus, saya malah mundur. Gitu kalau ya? nggak bagus selama kepimpinan saya jadi ketua IMI, saya malah maju ingin memperbaiki kekurangan. Oke. Itu pengiraannya bagus sekali. Aji, agak serius sedikit kita bicarakannya, yaitu tentang perkembangan pariwisata di Bali. Karena kan bagaimanapun juga Bali adalah wilayah yang penting buat pariwisata Indonesia, dan pariwisata itu sendiri adalah akselerator untuk recovery ekonomi Indonesia setelah pandemi ini. Ya. Dan Aji sendiri melihatnya bagaimana? Apa yang perlu dibutuhkan untuk menjadikan Bali sukseslah gitu ya dalam membantu perekonomian Indonesia dan juga untuk mengembalikan Citra Bali seperti yang pernah ada sebelum pandemi. Kalau kita bicara di 2 tahun terakhir ini ya, kan bukan Bali aja yang sulit ya. Betul. Artinya mungkin seluruh dunia kan. Ya kita bicara Indonesia yang paling terdampak memang Bali ya. Bali ya seperti tadi saya bilang karena kan hidupnya dari pariwisata. Jogja juga dari pariwisata. Cuman yang paling terdampak di Bali, artinya kita belajar dari COVID ini. Saya berharap teman-teman Bali, pengusaha-pengusaha Bali, ayo kita berinovasi. Artinya jangan hanya berpikir kita untuk kedepannya hanya pariwisata. Yeah. Harusnya ekspansi, inovasi ke tempat lain gitu. Tidak harus di Bali aja sekarang. Yeah. Kita belajar di masa pandemi ini daerah mana sih yang di pas COVID ini yang paling masih di zona aman. Udah nggak ada salahnya kita ekspansi ikut ke daerah lain gitu. Nah, saya belajar dari pandemi ini. Akhirnya saya belajar membuat kue-kue yang kita buat di masa pandemi. Nah, kenapa saya produksi kue? Paling tidak begitu kue-kue yang saya buat di masa pandemi bagus dan jadi best seller, dan di tahun kemudian saya akan bisa buka di seluruh Indonesia. Ya kan tinggal disesuaikan. Misalnya contoh di Malang, di Jogja. Apa sih khas makanan di Jogja dan Malang? Kita harus buat sesuai dengan konsep yang di situ. Bukan produk kue yang dari Bali dijual ke Malang atau Jogja, enggak. Kita bawa resepnya ke situ. Saya buatin sesuai dengan apa sih khasnya di sini. Ya, yang ada branding aja. Iya, dengan branding aja. Jadi tidak hanya memperkuat market di Bali saja, tapi juga ekspansi ke daerah lain, tapi membalut dengan budayanya, dengan posisi marketnya seperti itu. Oke. Di mana kita berpijak, di sanalah kita mengangkat UMKM yang ada. Oke. Cakep, bagus banget filosofinya. Nah, ini berarti mengantar nanti Ajik menjadi suatu brand, bukan brand lokal Bali saja, tapi brand nasional ya. Ya, harapan sih begitu. Oke, karena pemirsa semua tahu kan Ajik punya brandnya sendiri, dan kalau yang saya sudah coba adalah Ajik pai susunya, mantap banget. Itu adalah yang terenak di Bali. Dan nanti berarti bestseller juga ya. Dan nanti berarti di luar pasar seperti di Jogja dan sebagainya itu akan ada bakmi Ajik, dan kemudian juga mungkin ada lemper Ajik atau apa. Kurang lebih segitu. Oke, mantap.
Oke, cukup lama nih kita sudah ngobrol-ngobrol. Haji, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ke pemirsa, khususnya buat para penonton Gatra TV Ya. yang lagi berusaha, pengusaha atau lagi Ya. dalam mengembangkan UMKM-nya, Ya. bisnisnya. Mungkin ada nasihat atau Buat para pemirsa dan penonton Gatra TV, terutama anak-anak milenial nih, sekarang udah COVID udah hampir 2 tahun. Sekarang mau tidak mau kita dipaksa harus main digital semuanya. Artinya nggak ada salahnya. Buat anak-anak milenial udah saatnya. Ayo kembangkan digital kita biar kedepannya semua pembelanjaan atau beli sesuatu lewat online semua. Makanya saya berharap, saya percaya anak-anak milenial di zaman sekarang itu lebih hebat daripada zaman-zaman dulu. Karena saya tahu anak-anak saya semua main digital. Yeah. Itu artinya saya yakin pandemi inilah yang mengajarkan buat anak-anak kita menjadi inovasi dan kreatif. Dan terbukti anak-anak saya di masa pandemi ini semua kreatif dan semua boleh dikatakan bisa maju di saat pandemi ini. Karena dia kreatif dan inovasi. Ayo buat para penonton TV Gatra, ayo semangat. Jangan pernah pesimis, optimis selalu. Oke, ini bukan bunga saja, kelihatan aja motivator. Oke, ini kelihatannya. Kita tunggu produknya fintechnya Mas Haji. Oke, Mas Haji, thank you banget atas waktunya sekali lagi. Dan juga sukses selalu. Semoga Bali bisa kembali lagi Amin. menjadi jaya. Pasti ya. Thank you, Haji. Yuk, minum dulu. Ayo, lanjut. Silakan minum dulu. Iya. Para pemirsa Gatra TV, tadi bersama Haji Kresna di Siapin Bali minum ini, nih. dan kita saat ini berada di Nggak, Kresna aja. oleh-oleh yang ada di bypass. Yang belakang ini. Sudah dibangun begitu besar dan juga megah untuk para customer yang setia terhadap Kresna dan juga produk-produk yang ada di Bali ini. Sampai jumpa dan selamat menikmati wawancara khusus lainnya. Sampai jumpa.